Shalom saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita tetap di rumah kan? Meskipun kita bekerja, beraktivitas, kita tetap di dalam rumah. Namun Perak tetap berjalan. Dan hari ini kita akan merenungkan secara singkat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 20 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya mengambil kesimpulan bahwa menjadi orang malas itu sangat susah, sangat berat. Kemarin istri saya cerita, dia mengeluh. Selama ini sebelum ada COVID-19 ini aktivitasnya begitu padat. Jam 4 pagi bangun dia pergi ke pasar, kemudian pulang memasak, sebentar lagi dia pergi ke warung jualan nasi di kantin di kampus sampai sore hari. Dan selama di kampus dia bertemu dengan banyak orang, berbicara dengan banyak orang, melihat orang banyak dengan karakter masing-masing. Kemudian sore pulang, istirahat sebentar, pergi ke pasar lagi, memasak, tidur, dan besok melakukan hal yang sama. Sehingga selama 1 tahun itu nggak terasa begitu cepat. Tetapi setelah ada COVID-19 ini dia di rumah terus. Bangun pagi sekitar jam 8, masak sebentar, makan, nonton TV, tidur, nonton TV lagi, makan lagi, tidur lagi. Dan dilakukan terus-menerus selama hampir 2 bulan. Dan dia mengeluh kepada saya, di rumah terus kok jenuh, kok bosen. Ternyata jadi orang malas tuh gak enak ya. Nah, kebenaran firman Tuhan hari ini menceritakan tentang hukum perang. Dimana kalau seseorang yang seharusnya sudah ikut wajib militer pada bangsa Israel, tetapi karena ada sesuatu dan lain hal sehingga dia tidak mungkin berperang, dia boleh tidak berperang. Bahkan berkali-kali disebutkan ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Misalnya saja, dalam ayat itu disebutkan kalau dia menjadi orang yang baru saja mendirikan rumah dan belum sempat menikmatinya, daripada nanti mati dalam peperangan, ia boleh tidak berperang, boleh pulang ke rumahnya dan menempati rumahnya, supaya jangan orang lain yang menempati rumahnya. Kemudian yang lain lagi, kalau dia sudah membuat kebun anggur dan dia belum mengecap hasilnya, daripada nanti dia pergi ke medan perang, mati di sana, dia nggak sempat menikmati hasil anggurnya, dia boleh pergi dan pulang ke rumahnya untuk bisa menikmati kebun anggurnya. Kalau seseorang sudah bertunangan dan belum sempat kawin, kemudian ada peperangan, dia boleh tidak berperang, daripada nanti mati di medan pertempuran dan orang lain yang mengawini tunangannya, dia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Dan yang menarik lagi,
Kalau dia tawar hati, kalau dia takut, nggak berani berperang, dia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Tidak ada konsekuensi apapun. Boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Nah, ternyata pergi dan pulang ke rumah itu tidak berarti semua masalah selesai. Semua pergumulan berakhir. Ternyata kenyataan yang kita hadapi, yang kita alami, peperangan yang terjadi di luar sana dibandingkan dengan peperangan yang ada di dalam rumah, itu lebih berat yang terjadi di dalam rumah. Peperangan menghadapi ketidakadilan, peperangan menghadapi ketidakharmonisan, peperangan menghadapi kesulitan ekonomi, peperangan menghadapi kenakalan anak-anak, menghadapi biaya hidup, biaya pendidikan, itu harus diperangi dan itu tidak mudah. Nah, pada kesempatan hari ini kita benar-benar ada di rumah, tidak bisa keluar karena memang pemerintah menganjurkan kita seperti itu. Disebabkan karena supaya virus corona ini segera berakhir dan pengembangannya bisa dihentikan. Nah, saudara-saudara, ada orang bilang begini, zaman dulu orang berperang, kita keluar rumah, angkat senjata, menuju ke medan pertempuran dan berjuang di situ. Tetapi sekarang peperangan yang kita hadapi itu adalah virus corona, di mana kita tidak bisa keluar, mengatasi mereka, memerangi mereka. Dan yang ditugaskan itu adalah para ahlinya, tim medis, tim kesehatan, aparat terkait. Dan pemerintah menganjurkan kepada kita supaya tetap di rumah. Dan ternyata di rumah itu juga merupakan perjuangan. Di rumah itu juga merupakan satu bentuk kita memerangi virus corona. Dengan kita berada di rumah, kita bisa berdoa, kita bisa memohon kepada Tuhan supaya pemerintah dapat mengatasi masalah ini, supaya virus ini segera berakhir dan kehidupan masyarakat bisa kembali normal. Ternyata firman Tuhan hari ini berlaku buat kita. Kita sedang dalam ketakutan, kita sedang dalam kekhawatiran, kita sedang dalam posisi terjepit. Tuhan menganjurkan kita ada di rumah. Dan itulah perjuangan kita. Berada di rumah, berjuang untuk mengatasi wabah corona ini. Dan selama kita di rumah, kita bisa memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan memampukan kita, meskipun secara ekonomi kita mungkin mengalami kekurangan, ada yang kehilangan lapangan pekerjaan, ada yang baru saja dirumahkan dan tidak bekerja, tidak ada hasil, tidak ada kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya biasanya ada, ternyata sekarang mampet, mandek, kita tidak punya apa-apa, tidak bisa kemana-mana. Yang bisa kita lakukan, kita berlutut, memohon berkat Tuhan, memohon perlindungan Tuhan, memohon supaya Tuhan campur tangan dalam pemerintah mengatasi COVID-19 ini. Kita ada di rumah, tetapi kita tetap berjuang. Kita ada di rumah, tetapi kita tetap menjadi seorang pahlawan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, meskipun kami berada di rumah, namun kami tidak berdiam diri. Kami melakukan segala aktivitas kami di rumah kami. Biarlah Engkau yang menyertai, memberkati kami, melindungi kami dari segala macam bahaya, dan memberkati segala kekurangan, segala keterbatasan kami. Engkau memelihara kami sedemikian rupa. Dan pakailah kami selama kami ada di rumah, untuk kami terus berjuang, sekaligus mendoakan aparat pemerintah yang saat ini sedang berjuang di garda terdepan untuk mengatasi virus corona ini. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman seiman kami, berkati saudara-saudara kami yang sedang dalam melakukan peperangan melawan corona ini. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.